puji syukur terhadap Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi setelah hari pertama kita penyuluhan pembuatan face shield. Sekarang kita akan penyuluhan tentang pembuatan hand sanitizer, kemudian penyuluhan 3M, manfaat menggunakan hand sanitizer dan juga bahaya menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk acara selanjutnya kita langsung saja sambutan dari Ibu Diana Laila Rahmatillah selaku Wakil Rektor 1. Silahkan kami persilakan Ibu. Terima kasih moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin yang pertama adalah facial, yang sekarang ini adalah pembuatan hand sanitizer. Mudah-mudahan pembuatan hand sanitizer ini juga bisa berguna bagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di rumah kalau ada bahan-bahannya kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi kalau terjadi kelangkaan hand sanitizer, ini bisa kita buat, tidak perlu harus menunggu dan sebagainya. Memang basis yang kita pakai di sini adalah alkohol. Biasanya kan ada dua ya, ada propylene glycol atau ada alkohol. Yang alkohol itu untuk membunuh bakteri itu harusnya 70 untuk membunuh virus dan bakteri itu harusnya di atas 80% ya menurut standar WHO. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Nuzul untuk cara pembuatan hand sanitizer. Memang Bu Nuzul ini adalah salah satu tim kami karena kebetulan kami juga punya Utamed hand sanitizer yang kita buat dan produksi sendiri dan kita jual, dan kita memang memastikan hand sanitizer yang kita buat sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, sabunnya kita oles-olesin ke depan, lihat baik-baik ya. Yang kedua, kita menggosok punggung tangan kita dulu, kiri dan kanan, sela-sela jari. Yang ketiga, ya kita harus di sela-sela jari sebelah luar dalam, kita gosok-gosok. Kemudian keempat adalah mengunci tangan kita di kiri ke kanan berganti-gantian ya. Yang keenam, jempol kita usap-usap ke dalam jari yang sebelahnya secara kiri dan kanan dengan cara menjepit ya. Yang kelima adalah dengan kuku jari kita, sela-sela jari kita dulu. 1, 2, 3, 4, pengunci tangan ya. Ini kukunya harus digosok-gosokkan kiri dan kanan secara berganti-gantian. Oke, jadi pada saat nanti kita sudah selesai itu baru kita bilas. Hari ini kan ada tentang pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer udah tahu tadi gunanya adalah untuk membunuh bakteri yang ada. Karena ada apa? Karena ada campurannya ada alkohol 96 atau 98%. Jadi kadarnya tinggi. Hati-hati yang merokok. Jadi merokok pakai korek api, cekrek gitu, merokok bisa kebakar. Kalau bapak yang merokok atau ada pegang api ibu di dapur sambil cuci tangan pakai itu, hati-hati juga. Api bisa membakar ini dan bisa kena tubuh juga, bisa kena yang lain. Jadi ada bahayanya hand sanitizer. Jangan sampai ada api, paham ya? Yang merokok itu hati-hati. Terus yang kedua, kan ada alkohol, ada glycerin atau glycerol. Itu gunanya untuk supaya tangan kita lebih halus. Kalau pakai alkohol terus, cuci tangan pakai alkohol terus, ini kulit juga bisa kering, keriput. Nggak enak jelek. Makanya ada gliserinnya supaya tetap kulit kita licin dan bagus gitu ya. Nah itu gliserin. Dan H2O2 itu sebagai oksidator juga, itu cukup bahaya juga. Jangan sampai kena mata atau yang lainnya karena dia bisa mengoksidasi yang lainnya. Tapi itu jumlahnya kecil kadarnya. Tapi tetap mesti hati-hati dengan kalau menggunakan H2O2. Kami berikan kepada Karang Taruna ini semoga bisa membantu, atau Karang Taruna bisa membuat, kemudian mungkin bisa memproduksi sendiri nantinya supaya mungkin digunakan
di tempat Bapak Ibu sekalian, seperti kalau ada rapat warga bisa digunakan ataupun sebagainya. Nah, baiklah, saya mungkin langsung saja Bapak Ibu ya mendemokan bagaimana cara pembuatannya secara singkat saja mungkin ya. Nah, serehnya ini seperti ini. Jadi sereh yang Bapak Ibu punya itu sebenarnya harus dipotong terlebih dahulu. Nah, terus nanti setelah dipotong baru kita blender. Kalau seperti ini kan masih kental ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan air lagi. Nah, nanti setelah seperti ini itu kita saring. Kita mungkin larutkan atau kita campur 1 liter aja dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti tuh tersisa sarinya ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan alkoholnya dulu. Kalau alkoholnya seumpama kita kasih 1 liter, berarti nanti airnya tuh 2 liter. Nah, jadi perbandingannya memang 1:2. Nah, jadi ini alkoholnya saya masukkan dulu. Ya, jadi nanti jadinya ini 2 literan. Iya, 1:2. Terus ini kita aduk dulu ya Bapak Ibu. Nah, terus nanti kita tambahkan sisa aquadexnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu baru kita tambahkan H2O2-nya. Kita tambahkan 100 ml saja. Setiap kita menambahkan itu harus diaduk. Nah, setelah itu baru kita tambahkan gliserol supaya tangan kita nggak iritasi. Cukup 50 ml Bapak Ibu karena dia memang agak kental ya. Nah, baru kita aduk lagi. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi cukup kayaknya 5 menit ya udah jadi semuanya. Yang penting kita aduknya dengan baik. Kalau kita rasa sudah homogen, nah baru homogen itu maksudnya tercampur rata ya Bapak Ibu. Nah, baru kita lakukan pengemasan. Tadi di Universitas 17 Agustus 45 ya, kami dapat penyuluhan membuat hand sanitizer dari mulai bahan-bahannya apa, pembuatannya, proses-proses pembuatannya seperti apa, serta menjadi seperti ini. Pembuatan hand sanitizer ini sangat berguna buat Karang Taruna khususnya di Kelurahan Poponggo untuk meningkatkan mungkin minat dari warga, kemudian juga menambah pengetahuan serta skill dari warga itu sendiri. Harapan saya semoga dari kegiatan ini bisa menambah pengetahuan maupun motivasi buat Karang Taruna untuk lebih maju lagi ke depannya dan bisa mensosialisasikan apa yang kita sosialisasikan di sini kepada warga yang ada di sekitar Kelurahan Poponggo. Hari ini adalah kami mengadakan untuk pembuatan dan pengenalan tentang hand sanitizer secara mendalam agar masyarakat mengerti penggunaan hand sanitizer dan bahayanya. Karena ini kita masih dalam pandemi COVID, walaupun sudah menurun ya, penderita COVID sudah menurun, tapi tetap kita harus tetap menjaga ini pencegahan supaya penularan tidak berlanjut makin lama makin besar. Kami mengharapkan bahwa masyarakat semua memahami walaupun kami hanya kelas Karang Taruna, tapi mereka bisa memberikan penyuluhan ke tempat lain. Ini yang kami dapat bisa lakukan, pengabdian masyarakat dari kampus kami, baik dosen, mahasiswa, dan karyawan semua terlibat dalam kegiatan ini untuk pencegahan penyakit COVID yang terus terjadi di negara kita di Indonesia ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan
perhatiannya.